katanya kalau terlalu sering cat rambut itu juga bisa menyebabkan kanker. Nah, ini mitos atau fakta nih Kak Rita? Nah, iya aku juga ada nih sedikit ya. Apakah ini jadi beresiko nih? Aku jadi deg-degan nih. Risikonya pada terjadinya kanker ovarium, kanker payudara, kanker rahim, kemudian juga kanker pankreas, kanker hati, kanker ginjal, kanker usus. Bisa kita bilang semua jenis kanker itu berhubungan kuat dengan. Hai netizen, perkenalkan nama saya Dr. Rita Ramayulis DCN MK. Saya seorang nutrisionis. Nah, untuk kesempatan ini panggil aja saya dengan sebutan Kak Rita, begitu ya? Iya, siap. Oke. Kenalan juga, kenalin. Perkenalan juga, aku Jacqueline dari tim Eating dan aku hari ini akan menjadi host dan menanyanya ke Kak Rita nih ya tentang kanker gitu. Jadi kita membahas tentang mitos dan fakta seputar kanker. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah dengar ya kayak orang kulit putih lebih resiko atau lebih rentan terkena kanker, atau mungkin pernah dengar juga kalau misalnya kita kena obesitas itu dapat menyebabkan kanker gitu. Nah, itu sebenarnya benar atau enggak sih? Itu yang akan kita kupas ya hari ini lewat fakta-fakta nih yang akan aku tanya ke Dokter Rita. Kira-kira itu mitos atau fakta? Oke. Mungkin sebelum kita mulai ke fakta-faktanya, Kak Rita boleh jelasin nggak sebenarnya kanker itu apa sih? Gitu? Iya. Nah, jadi kalau kita bicara kanker, kalau di Indonesia disebut sebagai kelompoknya non-communicable disease atau penyakit tidak menular. Jadi kita sering menyebutnya adalah kanker ini suatu penyakit yang tergolong ke dalam penyakit tidak menular, yang tidak ditularkan oleh siapapun, tapi terjadi karena interaksi di dalam tubuhnya secara personal. Nah, lebih tepatnya adalah adanya gangguan pada sel dan jaringan yang bertumbuh dan berkembang secara tidak normal, dan perkembangan itu sifatnya sangat perkembangannya itu kemudian sangat ganas begitu. Nah, ketika perkembangan sangat ganas ini mudah sekali menyebar ke seluruh sel dan jaringan-jaringan yang sehat. Itulah yang kita sebut sebagai kanker. Katanya tuh obesitas bisa menyebabkan kanker. Nah, itu benar atau enggak? Iya, ini fakta sih, fakta banget gitu ya. Kalau kita melihat risiko orang obesitas terhadap kanker itu bisa kita katakan pada banyak jenis kanker gitu. Jadi risikonya pada terjadinya kanker ovarium, kanker payudara, kanker rahim, kemudian juga kanker pankreas, kanker hati, kanker ginjal, kanker usus. Bisa kita bilang semua jenis kanker itu berhubungan kuat dengan keadaan obesitas. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena orang-orang yang obesitas itu sel-sel atau jaringannya sulit sekali untuk teroksigenisasi. Jadi itu terjadi karena hambatan dari aliran darah akibat penumpukan lemak tersebut. Nah, sel atau jaringan kalau tidak teroksigenisasi dengan baik itu akan berubah fungsi. Nah, akhirnya fungsi itulah yang kemudian membuat dia bertumbuh dan berkembang tidak normal. Tidak hanya itu, orang-orang yang kelebihan lemak juga akan mengeluarkan zat-zat yang pro-inflamasi dalam jumlah yang berlebihan. Jadi benda-benda seperti sitokin itu akan tinggi pada orang obesitas. Nah, benda-benda sitokin ini kalau tidak diatasi, maka makin membuat suatu peradangan pada sel. Nah, sel kalau meradang juga akhirnya bertumbuh dan berkembang menjadi tidak normal juga begitu. Nah, juga terjadi perubahan hormonal. Jadi ada satu hormonal disebut sebagai guanilin nama hormonalnya. Hormon ini di dalam tubuh kita tuh punya peran untuk mencegah atau menekan supaya tidak ada tumor dalam tubuh kita. Nah, hormon ini produksinya menurun kalau seandainya orang-orang itu kelebihan lemak begitu. Juga fungsi dari estrogen dan progesteron untuk metabolisme zat gizi juga terganggu. Nah, itu juga memicu munculnya berbagai jenis kanker. Nah, yang terakhir itu adalah peningkatan hormon insulin. Jadi, netizen, kalau insulin kita itu sering sekali tertrigger, dia akan membuat sel itu membelah diri secara tidak normal. Nah, inilah yang akan mencetuskan munculnya kanker. Nah, aku lanjut ke fakta yang kedua nih. Katanya orang kulit putih itu lebih gampang kena kanker kulit. Nah, ya, jawabannya juga fakta. Fakta? Iya, iya itu fakta karena memang pada orang kulit putih pigmen melatoninnya itu lebih rendah gitu. Nah, pigmen ini kan fungsinya sebenarnya melindungi kulit kita dari radiasi UV. Nah, kalau itu rendah, maka nggak ada yang melindungi itu dari radiasi UV sehingga akan terjadi kerusakan-kerusakan pada jaringan kulit dan itu bisa menyebabkan terjadinya kanker. Oh, baik. Berarti kalau misalnya kita kulitnya lebih gelap itu apakah lebih rendah risikonya atau seperti apa? Betul. Karena orang kulit hitam pasti pigmen warnanya itu juga lebih banyak dan itu ternyata mampu melindungi dari radiasi sinar UV tadi. Oh, oke. Sekarang kita lanjut ke fakta yang ketiga ya. Katanya radiasi handphone itu bisa menyebabkan kanker. Nah, ini menarik fakta nih. Iya. Menarik sekali sih, Mbak, karena memang kita sekarang banyak yang menggunakan handphone terutama anak-anak muda generasi Z gitu ya. Bener banget. Generasi milenial
milenial, generasi Z, generasi X semuanya pakai handphone. Jadi memang benar adanya bahwa di handphone itu akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik. Tetapi radiasi elektromagnetik ini ternyata sangat lemah, tidak mampu memberikan energi untuk membuat kerusakan pada DNA. Jadi kalau begitu sebenarnya penggunaan handphone artinya tidak beresiko untuk peningkatan resiko kanker karena lemahnya energi yang dihasilkan dari radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari handphone tersebut. Tapi kalau misalnya kita main HP kan kadang suka ini ya sakit kepala gitu, kayak pusing kelamaan main HP itu kenapa ya dok? Iya, karena memang gerakan statis, gerakan yang hanya bertumpu pada satu tempat itu akan membebani area tertentu. Jadi kalau kita menggunakan handphone biasanya area kita itu hanya pada satu pandangan dan itu akan mempengaruhi kelelahan pada mata dan kelelahan pada tekuk sehingga kemudian terjadi pengaruh tekanan beban ke arah kepala. Jadi muncullah sakit kepala. Oke, next kita masuk ke fakta yang keempat. Katanya makan banyak gula itu bisa memicu kanker. Mitos atau fakta nih? Oke, ini bisa mitos, bisa fakta gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat penelitiannya masih inkonsisten. Jadi maksudnya belum konsisten lah penelitian yang menjelaskan hubungan antara gula dengan kanker. Jadi ada penelitian mengatakan iya ada hubungan, tapi ada penelitian mengatakan belum terbukti secara kuat korelasi antara gula dengan kejadian kanker. Namun demikian sebenarnya memang kita melihat orang-orang yang suka makan gula juga tinggi prevalensi kejadian kanker. Nah, kita bisa lihat hubungannya adalah gula sendiri kan tinggi kalori. Jadi kalau orang pemakan gula pasti juga berat badannya akan berlebih atau terjadi kelebihan lemak. Walaupun berat badannya kurus kan banyak juga orang-orang kurus tapi dia lemaknya tinggi atau kita sebut sebagai skinny fat. Jadi yang menentukan ke arah kanker itu bukan berat badan sebenarnya tapi proporsi lemak di dalam tubuhnya itu tadi. Jadi baik orang gemuk sudah pasti kelebihan lemak, tapi orang kurus pun bisa kelebihan lemak begitu. Nah, lemak ini yang kemudian merubah banyak sistem di dalam tubuhnya. Jadi kalau orang makan gula banyak, terjadi deposit kalori, terjadi kegemukan. Nah, kegemukan ini yang akan mencetuskan risiko kanker tadi. Tapi kalau kita melihat hubungan lain, gula sendiri kan sifatnya adalah proinflamasi. Jadi zat-zat pada gula itu kalau di dalam tubuh kita dimakan berlebih, yang dikatakan berlebih itu adalah jika melebihi 26 gram per hari atau maksimalnya itu adalah hanya boleh 52 gram per hari. Kalau itu dikonsumsi berlebihan maka akan terjadilah pembentukan zat-zat yang proinflamasi atau properadangan sitokin. Nah, ini juga kan yang mencetuskan munculnya peradangan yang membuat fungsi sel dan jaringan juga terganggu gitu. Nah, nggak hanya itu, gula yang berlebih juga kemudian membuat mikrobiota di dalam usus kita terganggu tuh pertumbuhannya sehingga mikrobiotanya mati tapi mikroba patogennya naik dan ini juga bisa mempengaruhi kesehatan usus yang berdampak pada kanker usus juga. Jadi jawabannya adalah bisa fakta, bisa mitos karena belum konsisten penelitian yang menjelaskan itu, namun tetap waspada dengan konsumsi gula yang berlebih. Baik. Oke. Lanjut ke fakta yang kelima, katanya kalau terlalu sering cat rambut itu juga bisa menyebabkan kanker. Nah, ini mitos atau fakta nih Karita? Nah, iya aku juga ada nih sedikit ya. Apakah ini jadi beresiko nih? Aku jadi deg-degan nih. Nah, memang ada zat di cat rambut yang ditemukan seperti amina, jenis zat kimianya amina bla bla lah gitu ya. Dan memang jenis zat ini beresiko memang membuat perubahan pada fungsi sel dalam tubuh kita. Tetapi cat rambut yang keluarnya legal, yang ada izin BPOM-nya, itu telah mempertimbangkan zat-zat berbahaya tersebut sehingga kalau ngecat rambutnya menggunakan cat-cat yang sudah ada legalisasi oleh BPOM maka tidak menyebabkan kanker. Namun cat rambut yang tidak aman, yang belum dilegalisasi oleh BPOM itu bisa saja mengandung zat-zat kimia berbahaya yang memang mencetuskan munculnya kanker. Oke, baik. Berarti kita harus pastikan itu udah ini ya terregistrasi BPOM ya. Yes. Oke, thank you banget ya Karita gitu ya penjelasannya. Semoga teman-teman tercerahkan ya. Jadi yang tadinya mungkin masih bingung nih bener gak sih banyak desas-desusnya gitu. Sekarang udah diluruskan sama Karita. Oke, kalau teman-teman nanti punya fakta-fakta lain yang mungkin mau dikupas gitu ya dalam sesi mitos fakta ini, bisa langsung komen aja ya di bawah nih di kolom komentar gitu. Terus jangan lupa juga untuk like, share, dan juga aktifin tombol lonceng di bawah dan subscribe channel Eating. See you on next video. Bye.